Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Reja Okinawa dengan NIM 22022852. Hari ini saya ingin mereview apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah aplikasi komputer semester pertama ini. Yang pertama itu, kita telah mempelajari tentang aplikasi Google Document atau yang biasa disebut Google Docs. Yang pertama ada Google Doc. Google Doc adalah aplikasi layanan pengolah kata yang berbasis webcode milik Google. Google Doc ini merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk digunakan di zaman sekarang. Google Doc memiliki kelebihan seperti di dalamnya itu terdapat fitur collab, di mana kita bisa mengerjakan suatu dokumen bersama teman-teman kelompok kita atau tim kita seperti ini, sehingga memudahkan kita yang memiliki tugas kelompok. Lalu Google Doc ini bisa diakses di berbagai macam browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Dan Google Docs ini tersedia untuk perangkat mobile berbasis Android dan iOS untuk updatean terbarunya. Seperti yang saat ini, saya membuka Google Doc dari Android. Walaupun seperti itu, Google Doc juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang sempat saya bilang sebelumnya, Google Doc memiliki fitur yang bisa diakses untuk diedit oleh semua orang, sehingga terkadang banyak orang yang iseng dengan mengubah-ubah file milik orang lain seperti ini. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel. Seperti yang dilihat, Microsoft Excel menyediakan fitur lembar kerja yang memiliki kolom dan baris yang tidak terbatas, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pendataan perusahaan. Walaupun begitu, Microsoft Excel hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU yang sedikit. Dan berdasarkan data, Microsoft Excel selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengolah katanya. Lalu Microsoft Excel juga memiliki kekurangan. Berdasarkan data yang saya cari, dokumen yang dihasilkan dari Microsoft Excel ini kurang stabil pada setiap versinya. Lalu yang ketiga, kita mempelajari tentang Microsoft PowerPoint. Memiliki beragam macam template yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu Microsoft PowerPoint ini sudah mengupdate versinya hingga kita bisa mengerjakan suatu PPT bersama dengan teman-teman yang lain. Caranya tinggal kita share, lalu kita masukkan email orang yang ingin kita ajak. Seperti contohnya Dinda ini. Berarti jika seperti ini, Dinda Reja ini sudah bisa mengedit file yang dikerjakan. Lalu Microsoft PowerPoint ini menyediakan fitur slide yang tidak terbatas. Seperti ini ya. Kita bisa menggunakan sebanyak mungkin. Lalu Microsoft PowerPoint ini bisa diekspor ke PDF. Seperti ini contohnya. Jadi memudahkan untuk teman-teman yang tidak memiliki aplikasi Microsoft PowerPoint di gadgetnya. Seperti ini. Sedangkan untuk kekurangan dari Microsoft PowerPoint, pengalaman saya menggunakannya adalah jika kita share ke teman kita yang memiliki versi PowerPoint sebelumnya, itu bisa berubah-ubah dari filenya tersebut. Lalu software dari Microsoft PowerPoint ini sangat berat sehingga tidak disarankan untuk di-download di handphone. Lalu selanjutnya kita mempelajari Wix, aplikasi website untuk membuat blog.
kita akan mencoba membuat new site. Seperti yang dilihat, Wix menyediakan berbagai macam template yang bisa kita gunakan dengan gratis. Seperti misalnya kita akan menggunakan tema dark. Lalu untuk loadingnya mungkin tergantung dari koneksi internetnya masing-masing, tapi yang saya rasakan agak sedikit nge-lag. Dan Wix memiliki fitur yang sangat beragam, seperti contohnya kita bisa nge-drag gambar di sini dan berbagai macam tools lainnya. Lalu untuk kekurangan yang saya rasakan saat memakai website Wix ini adalah loadingnya terlalu lama. Lalu untuk subscribe-nya itu lumayan mahal ya. Lalu selanjutnya kita mempelajari aplikasi Canva. Di aplikasi Canva ini kita telah belajar bagaimana cara membuat logo, lalu bagaimana cara membuat desain packaging untuk bisnis kita. Kelebihan yang saya rasakan saat menggunakan aplikasi Canva adalah Canva menyediakan banyak fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ada elemen, kita bisa ambil di galeri dan menyediakan untuk teksnya juga. Lalu Canva bisa diunduh dalam berbagai format seperti PDF, JPG, dan PNG. Dan Canva bisa diakses menggunakan website ataupun dari Android. Sedangkan untuk kekurangan yang dimiliki Canva adalah Canva hanya bisa diakses saat online. Lalu ada beberapa fitur yang hanya bisa digunakan untuk akun yang premium, seperti contohnya ini. Apabila ada tanda mahkota, berarti itu hanya bisa digunakan untuk pengguna premium. Lalu untuk desain yang sudah kita buat makan waktu yang lama saat diunduh. Contohnya seperti ini. Sangat lama. Baik, itulah yang telah saya pelajari selama 1 semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.